Syariat, hakikat, makrifat. Sudah makrifat, tak wajib sholat. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya sering didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai guru ilmu tasawuf. Beliau mengajarkan bahwa setiap manusia itu, baik muslim maupun kafir, wajib mempelajari ilmu syariat, kemudian mendalami ilmu hakikat. Jika sudah mendalami ilmu hakikat, maka akan mencapai tingkatan ilmu ma'rifat. Jika sudah mencapai ilmu ma'rifat, maka manusia sudah dekat dengan Allah, bahkan sudah menyatu dengan Allah, sehingga manusia itu adalah Allah. Karena manusia itu sudah menyatu dengan Allah, maka manusia tersebut sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menjalankan syariat seperti sholat dan puasa. Karena ilmu syariat itu hanya untuk manusia yang masih awam, yaitu manusia yang masih dalam tingkatan yang paling rendah. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Apakah memang benar ajaran seperti itu? Atas pencerahannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah. Walhamdulillah. Alladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah. Wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Wa zajarana an kulli ma'siyati wa bid'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-makhsusi bi'a'dami syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd. Fa'alamu rahimakumullah anna Allah azza wa jal qala Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar Wala dhikrullahi akbar Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala ahlu tahqiq Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf Faqad tafassaq Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah Faqad tazangtaq Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ajaran seperti itu sudah sering kami temui, terutama di daerah-daerah yang mayoritas agama Islamnya masih kurang kuat, masih sangat lemah. Jarang ada ulama yang alim di daerah tersebut. Sedangkan mayoritas orang Islam di daerah tersebut masih sebatas Islam KTP. Sehingga bermunculan berbagai ajaran sesat yang seolah-olah baik dan benar. Bahkan seolah-olah ajarannya paling benar di seluruh dunia dan di seluruh jagat raya. Mereka merasa paling mengenal Allah. Bahkan mereka menyatakan telah bersatu dengan Allah. Dalam bahasa Arabnya namanya wahdatul wujud atau manunggaling kaula Gusti. Ajaran yang mengatakan bahwa cari syariat untuk hakikat dan makrifat. Jika sudah mendapatkan hakikat dan makrifat, maka hancurkan syariat. Ini adalah ajaran yang salah paham. Karena ajaran ini sering disandarkan kepada Husain bin Mansur al-Hallaj, orang Persia yang wafat dieksekusi di Baghdad, dan juga disandarkan kepada Syekh Siti Jenar, salah satu tokoh ahli sufi yang ada di tanah Jawa. Padahal mereka yang menyandarkan ajaran itu kepada Husain bin Mansur al-Hallaj maupun menyandarkan kepada Syekh Siti Jenar adalah salah memahaminya, sehingga sesat dan menyesatkan.
Mereka tidak mau terbebani oleh syariat. Akhirnya mereka benci sholat, tidak mau sholat. Benci puasa, tidak mau puasa. Ini adalah ajaran yang sudah keluar dari ajaran Islam. Ingat, ya, bagi yang belum tahu tentang kisahnya Husain bin Mansur Al-Hallaj yang dieksekusi di Baghdad oleh para penguasa Khalifah Bani Abbasiyah, bahwa Al-Hallaj itu ahli ibadah. Al-Hallaj haji 3 kali. Selama haji itu selalu puasa Al-Hallaj. Sholatnya terus menerus. Jadi Al-Hallaj itu adalah orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli macam-macam. Hanya saja ucapannya Al-Hallaj yang tidak terbendung. Artinya Al-Hallaj setelah mendapatkan pengalaman rohani yang luar biasa itu, sering diucap-ucapkan. Husain bin Mansur Al-Hallaj yang lahir pada tahun 244 Hijriah, wafat pada tahun 309 Hijriah, sering mengatakan ana al-haq. Ana al-haq, yaitu saya adalah kebenaran, maksudnya Allah. Sudah diingatkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, bal anta bil haq, pakai ba, bal anta bil haq. Akan tetapi engkaulah dengan kebenaran itu, bukan ana al-haq. Jadi ana bil haq begitu. Dan sering mengucapkan wa ma fil jannati illallah. Tidak ada di dalam surga kecuali Allah. Jadi jangan disalahpahami. Al-Hallaj itu ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa, ahli tirakat. Seorang yang betul-betul warok dan zuhud. Hanya ucapannya yang tak terkendali. Ana al-haq, dia mengaku Tuhan. Karena memang ma'rifatnya sudah luar biasa. Hanya kesalahannya, rahasia-rahasia dia, rohaninya itu diucapkan. Jadi sudah diingatkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi tetap aja dia mengucapkan itu. Akhirnya pada tahun 309, Al-Hallaj dieksekusi mati, dipotong-potong tubuhnya. Tapi beliaunya tidak sedih. Bahkan Al-Hallaj berkata, "Man qatalani falahu ajrani." Barang siapa yang membunuhku, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Ajru man hafidha syari'ata al-islamiyata. Yang pertama adalah pahalanya orang yang menjaga syariat Islam. Wa ajru man a'ani 'alal ittihadi bil haqqi. Dan pahala kedua adalah pahalanya orang yang telah menolongku atas persatuanku bil haqqi, pada yang hak, yaitu pada Allah. Jadi Al-Hallaj tidak sedih, tidak takut. Bahkan dia menganjurkan man qatalani falahu ajrani. Barang siapa yang membunuhku, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yaitu pertama, pahalanya orang yang telah menjaga syariat Allah, syariat Islam. Karena apa? Karena ucapan-ucapan Al-Hallaj yang sangat berbahaya. Ana al-haq begitu. Dan juga mendapatkan 2 pahala. Yang kedua, menolong dia karena tubuhnya telah menghalang-halangi dia agar segera bersatu dengan Allah. Al-Hallaj dieksekusi mati. Tangannya dipotong-potong, tetapi masih beliau tersenyum dan tertawa. Kemudian kakinya dipotong, beliau tersenyum dan tertawa. Kemudian matanya dicungkil, beliau tetap tersenyum dan tertawa karena memang sudah tahu kepada Allah. Kemudian setelah itu lehernya ditebas dan beliau wafat. Jasadnya beliau dibakar dan dibuang di Sungai Tigris. Hal itu berbeda dengan orang Yaman sekarang. Syariat saja nggak paham, hanya ngaku-ngaku mencari syariat tapi nggak paham syariat. Kemudian ngaku sudah mendapatkan hakikat dan makrifat. Akhirnya gara-gara malas sholat, dia tidak mau sholat. Ngakunya sudah makrifat. Gara-gara malas puasa, hanya mengaku sebagai orang yang ahli hakikat dan makrifat. Akhirnya dia tidak puasa. Ini adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Qala jumhurul fuqaha min asy-Syafi'iyyati. Telah berkata oleh mayoritas ulama al-fiqih dari mazhab Syafi'i. Ingat bahwa para ulama al-fiqih dalam mazhab Syafi'i itu rata-rata adalah ahli tasawuf, ahli ilmu hakikat dan makrifat. Mereka mengatakan man taraka sholata jahidan biwujubiha
fahuwa kafirun murtadun. Barang siapa yang meninggalkan solat dalam keadaan benci pada kewajibannya solat, maka dia adalah orang kafir yang murtad. Wa amma idza tarakaha kaslanan wa lam yajhaj biwujubiha fahuwa fasiqun. Adapun apabila dia meninggalkan solat dalam keadaan malas saja dan tidak benci pada kewajibannya solat, maka dia adalah orang fasik. Fasik tapi tidak sampai kafir. Qala Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah ta'ala fi irsyadil ibadi ila sabilir rasyadi. Telah berkata oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad. Qala Al-Ghazali, telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, lau za'ama za'imun, kalau seandainya menyangka oleh orang yang punya prasangka, anna bainahu wa bainallahi, bahwa sesungguhnya antara dia dan antara Allah, halatan, suatu keadaan, asqatat, yang menggugurkan oleh dia halah, anhu, darinya za'im, as-solata, pada solat, fala syakka, maka tidak ada keraguan yaitu mewujud fi wujubi qatlihi, di dalam wajibnya membunuhnya. Jadi kalau ada orang yang menyangka bahwa antara dirinya dengan Allah ada suatu keadaan yang menyebabkan gugurnya syariat sehingga dia tidak sholat, maka tidak ada keraguan untuk wajib membunuhnya. Wa qatlu mithlihi, bermula membunuh orang yang semisal itu, afdalu, yaitu lebih utama, min qatli mi'ati kafirin, daripada membunuh 100 orang kafir. Ini yang mengatakan adalah Imam Ghazali, ulama ahli tasawuf, ya. Demikian jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.